Oke, Ibu Dini, mau tanya Bu, ini kan era kepemimpinan presiden terbaru sudah mulai berjalan. Nah, kita ingin membahas Bu tentang legacy atau keberhasilan program infrastruktur yang telah dibangun di era pemerintah Jokowi. Nah, Ibu memandangnya apa aja Bu pendapat Ibu? Pendapat saya udah selama 10 tahun di pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah mampu membangun sebuah fondasi peradaban baru, di mana peradaban baru ini tentunya pembangunan tidak hanya dilakukan secara sentris di Pulau Jawa, tapi pembangunan telah dilakukan oleh Pak Jokowi melalui pemerataan di seluruh Indonesia, terutama memang tidak hanya Indonesia bagian barat, tapi juga yang terbelakang, yaitu membangun Indonesia Timur. Saya melihat bahwa keberhasilan ini sangat luar biasa, karena kebetulan saya juga pengurus Kadin dan di Gapensi juga. Kemarin Gapensi juga memberikan gelar kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali pencapaian yang sangat luar biasa pada saat zaman Pak Jokowi, di mana mengenai infrastruktur konektivitas merupakan utama yang dibangun dengan pencapaian 355.000 km untuk jalan desa, ditambah juga dengan jembatan desa ada sebesar 1,9 juta meter, dan juga yang luar biasa untuk jalan tol menambah menjadi 2.790 km, dan juga jalan nasional kita yaitu 6.000 km. Belum lagi ada 59 pelabuhan dan ditambah dengan 45 bendungan. Sangat luar biasa pencapaian yang dicapai oleh Bapak Jokowi. Itu kan proyek jangka panjang Bu. Apa dampak signifikan yang Ibu lihat dari proyek-proyek yang Ibu sebutkan tadi? Dampaknya sangat luar biasa. Terbukti pertumbuhan ekonomi kita stabil bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang mana kita semua sedunia ini mengalami krisis, yaitu menghadapi COVID bersamaan dengan situasi ketidakpastian dalam geoekonomi dan global situation ini. Tapi Indonesia masih tetap bertahan, di mana sampai pencapaian terakhir ini Pak Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan terbukti bersisa di 0,8%. Bu, tongkat estafet kepresidenan kan sudah berganti Bu. Apa nih tugas dari pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek infrastruktur dari presiden sebelumnya Bu? Gitu. Tugas pemerintah harus seperti apa nih Bu? Saya harus memberikan aplaus yang sangat luar biasa kepada smoothnya transisi pemerintah dari Pak Jokowi ke pemerintahan baru di Pak Prabowo, yang mana ini dilakukan dengan sangat smooth, di mana apa yang sudah dilakukan pencapaian prestasi pada zaman Jokowi ini dilanjutkan di zaman Pak Prabowo. Ini yang sangat diperlukan untuk Indonesia, bahwa keberlanjutan sustainable program yang dulu itu perlu dilanjutkan, apalagi Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 melalui program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu melalui Astacita. Indonesia mempunyai target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 8% dengan tingkat kemiskinan 0%, yang mana ini sangat luar biasa. Tentunya proyek infrastruktur yang dulu proyek strategis nasional tetap akan dilanjutkan. Prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo ini sangat luar biasa, karena prioritasnya melanjutkan proyek strategis nasional yang sudah terbangun dari zamannya Pak Jokowi dan akan dilanjutkan di kepemerintahan selanjutnya. Dan yang diutamakan dalam prioritas ke depan untuk pemerintahan Pak Prabowo yaitu ketahanan pangan dengan makanan bergizi, swasembada pangan, air, dan swasembada energi, serta mengenai hilirisasi, tidak hanya dalam hilirisasi pertambangan, tapi juga hilirisasi pertambangan dan komoditi. Nah, yang luar biasanya juga di zaman nanti Pak Prabowo ini memprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah maupun juga perumahan, yang mana akan dicetak dalam waktu 1 tahun ini adalah 5 juta rumah, 3 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan. Bu, terkait infrastruktur di daerah tertinggal nih Bu, harus seperti apa nih Bu? Kan di era sebelumnya juga kan sudah banyak dicanangkan ya. Nah, ini kan dilanjutkan lagi ke era Jokowi. Nah, apa nih yang perlu di perubahan seperti apa untuk daerah-daerah tertinggal Bu dari segi infrastruktur Bu? Bicara mengenai daerah tertinggal, yang diutamakan bahwa kita mengetahui daerah tertinggal yaitu masalah desa. Di Indonesia ada 83.000 desa, yang mana sampai dengan saat ini
yang masih belum mempunyai listrik adalah 4.700 desa. Jadi yang harus dilakukan, kebetulan saya juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun desa loka sebagai smart living, smart village, yaitu di mana masyarakat yang belum punya listrik diberikan listrik. Kebayang ya, kita udah di era 5G, masih banyak teman-teman kita yang nggak punya listrik sama sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini tentunya belum bisa mencakup itu. Maka dari itu kita harus bisa sebagai private sector, saya turut membantu pemerintah. Pertama adalah 4.700 desa yang belum punya listrik diberikan listrik. Yang sudah punya listrik belum mempunyai internet, kita berikan internet, dan tentunya diberikan aplikasi digital yang mana bisa memonitoring dan sebagai alat komunikasi marketplace antar desa. Justru juga saya juga berkomunikasi dengan Wakil Menteri Transmigrasi mengenai program Desa Loka ini untuk membentuk Desa Loka Pay, karena ke depan kita akan mengalami digitalisasi dan connectivity ini merupakan hal yang paling utama yang harus dibangun, karena dengan adanya connectivity ini bisa membuka desa menjadi dunia. Jadi yang harus dilakukan yaitu memperhatikan desa-desa yang masih di remote area yang belum terjangkau dengan transmisinya PLN untuk dibantu diberikan listrik. Melalui listrik renewable energy tentunya kita bisa mengandalkan panas mataharinya Indonesia, dan juga selain memberikan listrik, tentunya yang paling utama adalah connectivity, karena connectivity itu akan mengelingkan, mengkonekkan, membuka titik-titik yang terhambat antara desa satu dengan desa lainnya untuk bisa berkomunikasi, bertransaksi, dan yang terutama untuk pendidikan anak-anak di desa, bisa biar semuanya merasakan pendidikan sama rata dengan yang ada di kota.